Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita dalam keimanan di tengah banyaknya orang-orang yang masih di atas kekafiran, yang telah menakdirkan kita termasuk orang-orang yang tenang hatinya dalam ketaatan di tengah banyaknya orang-orang yang gelisah dengan hal tersebut. Kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang menyibukkan kita dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dengan mempelajari tafsirnya, berusaha mengamalkan Al-Qur'an dan mendakwakan Al-Qur'an. Karena dengan Al-Qur'an itu akan menjadi obat bagi hati dan badan kita. Dengan Al-Quran akan mengangkat derajat seorang hamba di dunia, alam barzah dan di akhirat. Karena dengan Al-Quran dalam kehidupan yang gelap ini akan terang benderang. Karena dengan Al-Quran hati yang sempit, kehidupan bisa menjadi lapang. Dengan Al-Quran seseorang memiliki banyak dosa, berat kesalahannya, disebabkan kebaikan yang sangat banyak dalam Al-Quran, itu bisa menjadikan kebaikannya lebih berat. Kenapa? Karena kita membaca Al-Quran, satu hurufnya satu kebaikan, dan satu kebaikan bisa diganjar 10 pahala. Bayangkan siapa yang bisa menghitung di antara kita, kalau kita baca ini satu halaman, ada berapa huruf? Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala aqulu alif lam mim harfun. Dan saya tidak katakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakin alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Dan setiap hurufnya nanti di hari kiamat kita akan disuruh baca. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, "Iqra wartaqi bima qara'ta minal Qur'an." Baca itu Al-Qur'an yang kamu baca dulu di dunia. Terangkat derajatmu, naik kamu. Dan ya, terus baca sampai kau betul-betul naik. Sebagaimana yang kita kabarkan, surga itu memiliki 100 tingkatan. Maka beruntunglah kita kalau diberikan surga yang tinggi. Dan bukan hanya memberikan apa? Pada saat di hari kiamat tidak ada yang bermanfaat syafaat, tapi Al-Quran akan datang menjadi apa? Pemberi syafaat. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan Al-Qur'anu hujjatul laka aw alaik. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, menjadi penolong bagimu di hari kiamat, atau bisa menjadi bumerang. Ini Al-Quran besar sekali. Mukjizat para nabi, para rasul itu hilang dengan kematian nabi tersebut. Yang mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, ya, menjadikan melihat orang yang buta, menjadikan orang yang penyakit baros, menjadi bisa memberitakan apa? Makanan yang ada di rumahnya. Tapi meninggal Nabi Isa, hilang. Mukjizatnya Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah laut, dengan tongkatnya menjadi ular yang besar, melawan kejahatan. Tapi bersamaan dengan itu ketika meninggal, ya, dengan mukjizatnya Nabi Sulaiman bisa memerintahkan jin, bisa memerintahkan para burung, bisa memerintahkan para awan. Tapi ketika dia meninggal, mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa keluar air dari tangannya, bisa keluar ya dari belahan sehingga terbelah bulan. Ya, semuanya hilang kecuali satu. Mukjizatnya Rasulullah yang bertahan, ini Al-Quran. Maka dari itu ketika kita mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran,
menghafal Al-Quran, berusaha memahami Al-Quran, berusaha mengamalkan Al-Quran, berusaha mendakwakan Al-Quran, berarti kita diliputi oleh mukjizat. Maka dari itu orang yang mendalami Al-Quran, kalau dia berbicara, bagaikan mukjizat-mukjizat yang keluar dari mulutnya. Kalau dia berpikir, walaupun dia muda, di tengah orang tua, ketika dia membacakan ayat beserta dalilnya, pemahamannya sesuai pemahaman para ahli tafsir, dia akan diperhitungkan. Ya, maka dari itu apa? Al-alimu kabirun wa in kana hadatsan. Seorang alim, ahli Quran, itu akan menjadi besar walaupun dia umur masih kecil. Tapi sebaliknya, ya, kalau seorang walaupun dia besar, sudah tua, akan tetapi dia di atas kejahilan, jahil terhadap Al-Quran, dia akan kecil walaupun apa? Sudah tua. Dan di pertemuan kali ini, alhamdulillah kita sudah masuk di tafsir juz 28 surah Al-Mumtahanah. Mumtahanah ini isim muannas dari kata al-mumtahin. Al-mumtahin itu orang yang diuji, tapi karena di sini ada ta'ut ta'nis sebagai tanda muannasnya, itu tamarbuto. Al-mumtahinah, ada tunnya di situ, al-mumtahinah, ya, menunjukkan apa? Bahwasanya perempuan yang diuji. Perempuan yang diuji. Ini dari makna tersebut. Ya, karena nanti akan diceritakan tentang wanita-wanita yang diuji. Mereka ini meninggalkan suaminya, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan segala fasilitas dunianya di Mekah. Untuk apa? Pergi menjemput keimanan. Berhijrah dari Mekah ke Madinah. Berhijrah dari kelezatan dunia menuju kepada kelezatan akhirat. Mereka diuji. Mana yang mereka dahulukan? Apakah kenikmatan dunia yang ada di genggaman mereka pada saat di Mekah, atau mereka menginginkan, ya, kenikmatan akhirat yang dilesati dengan keimanan yang berada di mana? Di Madinah. Jadi nanti ini banyak wanita-wanita yang meninggalkan apa? Kota Mekah, pergi ke Madinah, berhijrah, ya, meninggalkan suaminya. Ya, meninggalkan suami. Nanti di akhir ayat Allah akan ceritakan. Kemudian kita masuk di maksud surat Al-Mumtahanah, termasuk surat Madaniyah. Termasuk surat Madaniyah. Kemudian maksud surat memberi peringatan. Memberi peringatan atas orang-orang yang beriman memberi peringatan atas orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penolong orang-orang kafir. Ya, nanti di sini ayatnya diperinci bagaimana hendaknya seorang muslim tidak mengumbar berita kaum muslimin dari musuh-musuh kaum muslimin, yaitu orang kafir. Allah tegur. Kemudian kalau ada seorang yang ingin berhijrah meninggalkan kekafiran dan lari kepada kaum muslimin, wajib bagi seorang muslim menolongnya. Ya, walaupun itu istrinya. Tapi kalau dia tinggalkan, maka wajib diuji. Ya, kemudian apa? Dipisahkan dan diberikan maharnya nanti di akhir ayat. Ya, makanya di sini tentang perempuan yang diuji. Kita masuk ke ayat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajatum jihadan fi sabili
wa batigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa may yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'as sabil. Ya, di sini menjelaskan tentang larangan menjadikan seseorang dari golongan musuh sebagai teman setia. Sebagaimana dimaksud surat tadi. Ya. Tapi maksudkan orang kafir adalah orang kafir yang memusuhi siapa? Kaum muslimin. Kaum muslimin. Kemudian Allah kabarkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku. Ini harus digarisbawahi. Musuhku, musuhnya Allah. Yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu tidak boleh dijadikan teman. Apalagi kalau sudah mencela Allah dan Rasulnya, tidak boleh. Bahkan kalau dalam hukum Islam ada yang mencela Allah dan Rasulnya, itu hukumnya dipenggal. Ya, dalam Islam. Misalnya ada yang mencela di YouTube itu mencela Nabi Muhammad, ya, mencela Allah, ya bahwasanya Allah begini begini, itu hukumnya dipenggal. Tapi sekali lagi bukan setiap orang memenggal, pemerintah. Ya, semua hukum dia seperti mencambuk orang yang berzina kalau belum menikah, merajam kalau sudah menikah, kalau mencuri memotong tangannya sampai pergelangan, kalau mencurinya 1/4 dinar. Itu semuanya siapa yang menegakkan? Pemerintah. Harus presiden atau yang diwakilkan oleh presiden. Tidak boleh setiap orang. Tidak boleh setiap orang atau setiap organisasi, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Harus pemerintah yang sah, kemudian atau yang diwakilkan oleh pemerintah. Jelas sampai sini? Ya, hati-hati karena ada juga sebagian sekte seperti orang-orang Khawarij. Seperti orang-orang apa? Orang-orang Khawarij. Mereka apa? Kalau ada pelaku maksiat, mereka halalkan darahnya. Na'udzubillah. Itu tidak dibenarkan. Ya, memang begitu hukumnya, akan tetapi tetap ada apa? Rambu-rambunya. Kenapa? Supaya jangan sampai disangka orang ini apa? Mengolok padahal dia tidak mengolok. Karena kejahilan akhirnya sudah dipenggal, ternyata salah orang. Salah maksud. Sehingga dibutuhkan apa? Kehati-hatian. Ya, ini menyangkut nyawa, menyangkut perkara yang besar. Ya, karena siapa yang membunuh satu nyawa, maka dia seperti membunuh seluruh manusia. Ya, siapa yang membunuh satu nyawa, maka dia seperti membunuh seluruh manusia. Ya, maka itu harus diperhati-hatikan. Kemudian kata Allah, dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita Muhammad. Jadi di sini tidak boleh seorang muslim berkhianat, ya, entahkah diiming-imingi harta oleh pasukan musuh, akhirnya dia kabarkan, ini pasukan kaum muslimin ada, ya, nak kirim pasukan lewat sini. Ya, misalnya kita, ya, anggaplah kita ini misalnya berperang, ya, kita ada 1000 orang, sudah sepakat 100 orang melalui timur, 100 orang melalui selatan, 100 orang mundur ke belakang, lebihnya yang ada 700 orang diam di tempat. Ya, supaya apa? Dianggapnya kita cuma 700 orang, ternyata kita sergap dari samping kiri kanan, supaya pasukan musuh ketika maju kita sergap dari samping. Ini ada orang karena diiming-imingi akhirnya mengabarkan berita, jangan maju, yang perlu maju. Itu pasukan kaum muslimin ada strateginya. Nak kirim pasukannya ke kiri, nak kirim pasukannya ke kanan supaya kalau maju kok najibak kok. Nabi, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini haram hukumnya. Bagi seorang muslim mengambil teman setia dari orang kafir, apalagi mengabarkan berita apa? Strategis kaum muslimin. Dan itu berlaku dalam segalanya. Baik dalam peperangan, baik dalam perdagangan, baik dalam perekonomian, baik dalam strategi tata negara. Tidak boleh. Ya. Karena itu coba dilihat.
Ya, karena kenapa? Karena kalau ditahu taktiknya seseorang bisa apa? Bisa dikalah. Ya, bisa dikalah. Sebagaimana misalnya, ya, contoh, ya yang pernah terjadi misalnya di Aceh, yang pernah terjadi di Poso, yang pernah terjadi di Ambon, terjadi peperangan. Tapi tidak sedikit di situ apa? Muncul orang-orang munafik yang mengambil orang-orang apa? Mengambil kesempatan memprovokasi, ya, yang mengaku Islam, padahal apa? Cuma ingin apa? Mengambil apa? Mengambil berita dari Islam, kemudian melemparkannya kepada orang Kristen. Dengan apa? Mendapatkan cuan. Ya, ini tidak bisa. Ya, tidak bisa dilakukan. Ini haram hukum. Ya, jadi Allah kabarkan, ya, harus seseorang tetap apapun keadaannya, walaupun terdesak, tetap seseorang muslim yang baik tetap berpihak kepada apa? Kepada kaum muslimin, dan wajib dia apa? Menyembunyikan rahasia dari kaum muslimin itu sendiri. Kemudian Allah katakan, karena rasa kasih sayang, walaupun mungkin yang Kristen itu adalah keluarga, walaupun itu adalah kaum kerabat, walaupun itu adalah orang yang kita cintai, tidak boleh. Yang tidak boleh. Padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah. Ya, jadi di sini apa? Tentang orang-orang Quraisy yang pernah mengusir Rasul dari mana? Dari Mekah, akhirnya berhijrah ke mana? Ke Madinah. Karena ayat peperangan ini kaidah juga ya. Kaidah yang sangat penting. Karena banyak juga dari kalangan kaum Khawarij, ya, kaum orang-orang yang suka bom, mengambil ayat-ayat Makkiyah menjadi ayat-ayat apa? Peperangan. Tidak boleh. Kaedahnya seluruh ayat peperangan dalam perang dengan jihad semuanya ayat Madinah. Ini kaedah yang saya kabarkan. Ini kaedah yang ditekankan oleh guru kita Uzzatul Qarnain hafizallahu ta'ala. Ya, kaedahnya seluruh ayat peperangan secara fisik itu ayat apa? Madaniyah. Ya, tidak ada peperangan di Mekah. Seluruh ayat yang menunjukkan peperangan secara fisik adalah ayat Madaniyah. Ini kaidah sangat penting. Ya, jadi kalau ada orang-orang Khawarij, orang-orang Ikhwanul Muslimin, nah ini banyak ya, orang-orang yang suka belajar memanah, yang mengatasnamakan Islam, ya benderanya la ilaha illallah, pergi perang di Palestina, pergi perang di Pakistan, pergi perang di Bangladesh. Ini hati-hati. Secara fisik pasti ayatnya apa? Madaniyah. Kalau misalnya ada baca ayat tentang jihad, kemudian itu ayat Makkiyah, menyatakan bahwa yang dimaksudkan adalah perang ilmu. Karena peperangan itu ada dua. Ada peperangan secara lisan, ada peperangan secara apa? Pedang. Perang secara lisan itu lebih besar efeknya dibanding perang secara pedang. Maka dari itu dalam Islam tidak ada peperangan secara pedang kecuali setelah sudah berperang secara apa? Lisan. Mereka ajak dulu kepada la ilaha illallah. Contoh Khalid bin Walid, ahlinya peperangan, komandannya panglima perang. Beliau kalau ingin menyerang, beliau azan dulu. Kalau pasukan lawan itu menjawab azan, Khalid bin Walid mengatakan kepada pasukan semuanya mundur, tidak boleh menyerang. Akhirnya Khalid pergi ke pasukan khusus, pergi menceritakan, ya. Tapi kalau dia dengar ada menjawab azan atau ada tidak, samar-samar, Khalid juga tetap pasang strategis, jangan serang. Khalid pergi ke sana bertabayun. Bagaimana? Kalian mau syahadat tidak? Tidak. Kalian mau bayar jizyah tidak? Bayar upeti? Tidak. Oh, kalau begitu perang. Karena dalam Islam itu
peperangan jalan akhir. Peperangan apa? Jalan akhir. Jalan yang pertama ajak dulu kepada Islam. Ya, tapi kalau dia sudah mau masuk Islam, maka tidak ada peperangan. Yang kedua, kalau dia tidak mau masuk Islam, maka membayar upeti jizyah namanya. Membayar apa? Jizyah. Boleh. Misalnya, bayar mati, kasih ke keamanan. Oke. Kasih. Ya, kita jagakan dia punya kampung, bayar tentara-tentara kita dari mana? Uangnya dia. Ya. Bayar itu. Ini namanya apa? Jizyah. Ini namanya apa? Jizyah itu dibolehkan. Ketiga, kalau tidak mau, baru apa? Peperangan. Dan peperangan dalam Islam selalu ya kalau dia diperangi. Ya, Islam tidak pernah memulai. Kenapa? Karena Islam dari kata salam. Ya, dia adalah agama yang memanggil kepada keselamatan. Agama yang memanggil kepada keamanan. Agama yang memanggil kepada ketenangan. Itulah Islam. Ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridhoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita tentang Muhammad. Ini ya, tentang ada seseorang yang disinggung oleh Allah kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Nah, siapa yang melakukan pengkhianatan, memberikan kabar kaum muslimin kepada orang kafir, hati-hati. Maka Allah katakan bahwa dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Allah akan palingkan hatinya. Dia akan condong kepada kekafiran. Awalnya berteman masih muslim, tapi nanti akhirnya dia akan murtad. Ya, dan ini terjadi apa? Tidak sedikit yang terjadi. Yang kita lihat. Ya. Kemudian Allah kabarkan, "Iyyakufukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu' wa waddu law takfurun." Jika mereka jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu, dan mereka ingin supaya kamu kembali kafir. Yang jadi orang kafir itu intinya ingin kita kafir. Jadi kalau mereka dapat kita, mereka itu bukan hanya ingin merampas harta, tapi yang paling utama mereka apa? Ingin kita kalau kafir. Itu intinya. Jadi mengapa mereka menyerang kita? Intinya apa? Menyebarkan agama agar kita di atas kekufuran. Orang Yahudi coba, saya tanya, yang sekarang menyerang orang Iran, orang Irak, orang Israel, menyerang Gaza, menyerang Palestina. Saya tanya, Palestina banyak hartanya tidak di Palestina? Apanya banyak sudah hancur semuanya. Banyak hotel tidak di Palestina? Ada. Banyak emas tidak di Palestina? Tidak. Banyak tidak berlian di Palestina? Tidak. Banyak ikan-ikan yang harus dia perjuangkan? Banyak perak? Apa yang dia perjuangkan? Coba. Karena mereka punya, agar mereka itu akan menjadi orang Yahudi. Itu intinya. Yang kedua, agar mereka menduduki apa? Baitul Maqdis, yang mereka anggap sebagai apa? Titik kerajaan mereka. Itu intinya. Ya, itu intinya. Yang dia mau. Makanya Allah sudah tegaskan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihat kafirun. Mereka itu orang-orang kafir senantiasa ingin. Perhatikan itu, yuriduna. Allah pakai apa? Fi'il amar. Fi'il amar apa faedahnya? Apa? Allah pakai apa? Fi'il mudhari'. Yuriduna. Apa dalilnya? Apa faedahnya kalau fi'il mudhari'? Yufidul istimrar. Yang menunjukkan berkesinambungan.
bahwa mereka ingin meredupkan cahaya Allah dari dulu. Begitu juga pada zaman Nabi dan terus menerus sampai hari kiamat. Ya, maka dari itu sampai mereka mendapati pasukan terbesarnya mereka itu Dajjal. Barulah di situ berperan dengan Nabi Isa, barulah dikalahkan, barulah semua orang Yahudi, orang Israel masuk ke dalam Islam. Ya, jadi kalau mau diketahui kapan orang-orang Israel baru masuk Islam semuanya, orang-orang Nasara baru masuk Islam semuanya ketika turun Nabi Isa. Ya, ketika kemenangan Nabi Isa telah membunuh Dajjal, barulah seluruhnya masuk ke dalam Islam. Ya, pada saat itu salib-salib sudah ya, dipatahkan. Ya, babi sudah dibunuh seluruhnya. Pajak dihilangkan di muka bumi. Ya, negeri ini akan menjadi negeri aman sentosa. Bahkan pada saat itu tidak ada yang menerima sedekah, saking berkahnya bumi itu. Ya, pada saat itulah barulah semuanya sampai kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, sampai seandainya ada orang yang jatuh dari ketinggian, maka dia tidak sampai ke tanah kecuali bersyahadat dulu, baru jatuh ke tanah. Pada saat di situ semuanya beriman. Ya, barulah generasi ke generasi kembali kafir lagi. Sampai muncul fitnah yang terbesar, Ya'juj dan Ma'juj. Muncullah lagi di situ apa? Penyembahan selain kepada Allah. Muncul lagi kesyirikan. Muncul lagi khurafat, bid'ah. Akhirnya ya Nabi Isa tidak bisa melawan. Akhirnya dia diperintahkan untuk naik ke gunung dan sembunyi di gua. Ya, disitulah pasukan Ya'juj dan Ma'juj membersihkan seluruh yang ada di muka bumi. Ya, pokoknya tidak ada yang tidak diberantas. Kalau lewat di suatu pohon, maka habis kering itu pohon. Ya, kalau lewat di suatu air atau laut atau sungai, maka habis seluruh itu kering yang dia lewati. Ya, sampai dia mengatakan tidak ada lagi lawan di muka bumi. Sehingga mereka mengatakan kalau begitu setelah kita mengalahkan penduduk bumi, kita lagi serang lagi penduduk lagi. Akhirnya mereka memanah ke langit, ya, sampai dari langit turun darah-darah. Akhirnya mereka bangga. Nah, ya, pasukan langit ini sudah kita kalahkan. Ternyata yang turun dari darah-darah tersebut adalah seperti ashabul fil. Ya, darah-darah yang bercampur nanah, bercampur ulat, yang masuk ke tubuh-tubuh mereka, yang menghanguskan tubuh mereka sehingga mereka bagaikan daun yang dimakan ulat. Ya, akhirnya bumi itu menjadi busuk karena banyak sekali. Satu kali melahirkan 1000. Ya, satu kali ini. Dan ini sangat ganas. Ya, Nabi Isa saja tidak bisa kalahkan ini Ya'juj dan Ma'juj. Tidak bisa kalahkan. Sehingga dia apa? Lari, disuruh menyembunyi kepada di atas gunung. Jadi ini fitnah ya. Nanti insyaallah taala akan ada pembahasan hal yang seperti itu. Itu indahnya kalau kita apa? Mempelajari tafsir. Mempelajari tafsir itu termasuk ilmu yang meluas. Masuk di dalamnya kaidah bahasa Arab, masuk dalamnya sejarah, masuk dalamnya hukum, masuk dalamnya ya keindahan, masuk di dalamnya akidah, masuk dalamnya fikih. Semuanya masuk dalam pelajaran tafsir. Makanya pelajaran tafsir pelajaran yang paling indah. Pelajaran yang paling meluas. Pelajaran yang paling mendidik. Pelajaran yang paling cepat menjadikan seseorang apa? Menjadi hamba-hamba yang rohani. Kemudian kita lanjutkan karena kita di saat ini tafsir yang singkat, ya, tafsir menengah. Kemudian Allah katakan, ya, ini keinginan orang kafir ya. La tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tiada bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kamu sayangi kaum kerabatmu sehingga kau laporkan, itu tidak akan bermanfaat nanti di hari kiamat. Ya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'u minkum mimma ta'buduna min dunillah
kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kata Allah, sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah. Nah, coba lihat ya, karakter Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berlepas dari pelaku kesyirikan dan kesyirikan. Jadi berlepas bukan hanya dua ya. Berlepas seseorang bukan hanya berlepas pada kesyirikannya. Saya yang jelas saya bukan kesyirikan. Kalau dia melakukan kesyirikan tidak apa-apa, tetap ikut sayang, tidak. Tetap ikut tolong, tidak. Pokoknya kita berlepas kepada kesyirikan dan orang yang melakukan apa? Kesyirikan. Itulah yang dikatakan apa? Cinta karena Allah, benci karena Allah. Di sini yang dibutuhkan al-wala wal bara, namanya cinta dan lepas, cinta dan benci karena Allah. Ya, ini yang dibutuhkan di sini. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian Allah kabarkan, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah. Nah, diperhatikan, permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Bayangkan, Nabi Ibrahim katakan apa? Permusuhan selama-lamanya terhadap kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi permusuhannya selama-lamanya. Apa dikatakan selama-lamanya? Punya batas waktu? Tidak. Tidak. Sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu adalah bapak keimanan. Ya, dia adalah panutan. Tidak sempurna solat seseorang sampai dia bersalawat juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah agama yang hanif, yang semua agama dari Yahudi Nasrani mengakui tentang nenek moyangnya dia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi pengakuan tanpa pengikutan apalah daya? Apalah makna? Kalau memang dia mengakui nenek moyangnya ini, ketahuilah bahwa nenek moyangnya berlepas diri dari kesyirikan. Nenek moyangnya berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Nenek moyangnya tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Nenek moyangnya tidak menyembah bintang, tidak menyembah pohon, tidak menyembah patung. Ya, yang dia sembah hanyalah apa? Pemilik segala sesuatu, yaitu Allah. Ya, kemudian Allah kabarkan tentang ini kata Nabi Ibrahim ya, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. Nah, ini Allah kabarkan. Tapi pernah ada perkataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya bahwa dia apa? Bertekad. Ya, la astaghfirunna lak. Wahai bapakku. Bapaknya Nabi Ibrahim ini bukan hanya penyembah patung. Bahkan dia pembuat apa? Pembuat patung. Dia yang buatkan patung pada Raja Namrud. Ya, dia katakan saya akan mintakan ampun kepadamu. Di sini ada lam taukid. La astaghfirunna. Sungguh saya akan memintakan ampun kepadamu wahai bapak. Akan tetapi ketika turun ayat larangan memohonkan ampun kepada orang kafir, maka apa? Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri. Nabi Ibrahim pernah memintakan ampun bagi bapaknya yang musyrik kepada Allah. Ini tidak boleh ditiru, karena Allah tidak membenarkan orang mukmin memintakan ampun untuk orang kafir. Ya, tidak boleh. Sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah kami bertawakal dan hanya kepada Engkau lah kami bertaubat dan hanya kepada Engkau lah kami kembali. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana. Coba lihat ya. Setelah Nabi Ibrahim memohonkan ampun karena dia sudah tahu bahwa itu kesalahan, itu Allah larang, barulah dia memohon ampun. Ya, makanya para ulama
berselisih pendapat bahwasanya para nabi maksumnya itu di apa? Apakah dia maksumnya di dosa besar saja atau dosa kecil juga? Ada yang mengatakan maksumnya para nabi hanya dosa besar. Dosa kecil dia melakukan, ada yang juga mengatakan dosa kecil juga, tapi dia cuma terjatuh dalam kesalahan dan kesalahan yang dimaafkan. Ya seperti ini. Dia sempat mengistighfarkan tapi langsung ditegur, kemudian langsung dia beristighfar sehingga dia masuk dalam hadis at-taibu minadz dzamb kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Itu di tengah pembicaraan ya. Ada juga mengatakan dia tidak terjatuh dalam dosa yang kecil maupun yang besar, akan tetapi Allah takdirkan sebagai terjatuh dalam kesalahan supaya apa? Bisa memberi pelajaran bagi umatnya, dan itu yang lebih kuatnya insyaallah taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim di sini langsung memohon ampun, yang berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Kemudian Allah kabarkan, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya pada mereka itu Ibrahim dan umatnya ada teladan yang baik bagimu ya Muhammad dan umatmu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Inti pelajaran yang bisa kita petik dari pelajaran yang dibawakan ya, satu, larangan memberi berita kaum muslimin, larangan memberi berita kaum muslimin kepada orang kafir. Larangan memberi berita kaum muslimin kepada orang kafir. Terlebih khusus kalau dengan dia beritakan sehingga kaum muslimin ini bisa dibunuh. Ya, apalagi nak kabarkan, pasukan kaum muslimin di situ cokok. Akhirnya pergi langsung kodon dibasoka, pergi langsung diroket, pergi langsung dibom. Itu tidak boleh. Ya. Nah, ini biasa tugasnya apa namanya ini? Mata-mata. Ya, memang ada begitu ya. Seperti misalnya jangan anggap ya bule-bule itu cuma datang saja begitu, tidak. Terkadang ada menjadi mata-mata. Begitu juga kita biasa, ya. Itu di setiap negara ada begitu. Dalam etika tata negara pasti setiap negara yang kemungkinan ada gesekan, kalau ada gesekan bisa terjadi perang besar, setiap negara itu mengirim apa? Ada mata-mata di negara tersebut. Tetap ada. Ya, itu sudah diketahui dalam tata negara. Supaya apa? Ditop pergerakan bahwasanya itu dia biasanya masuk menyelinap. Itulah tugasnya apa? Mata-mata. Kalau dalam bidang instansi dikatakan intelijen. Ya, biasa masuk, ya, menyelinap, dianggapnya teman, padahal apa? Dia adalah mata-mata. Begitu semua dalam bidang. Semua dalam bidang begitu biasanya. Kemudian pelajaran yang kedua, larangan sifat loyal terhadap sifat loyal itu kayak dicintai sekali, sahabat sekali, senang sekali, tidak boleh. Larangan sifat loyal, kalau saya bilang larangan berarti hukumnya apa? Haram. Sifat loyal terhadap orang kafir harbi, kafir yang memusuhi, kafir yang diperangi. Kafir harbi namanya. Ya, tapi ini dan semuanya ya. Antum jangan salah paham, jangan sampai antum seperti Khawarij. Ya, alhamdulillah Allah ingatkan saya. Ini ditekankan oleh guru kita Ustaz Zulkarnain hafizallahu taala.
Ya, selalu beliau, saya beberapa kali di majelis beliau ketika berbicara tentang jihad, ada bukunya semua tentang jihad. Beliau selalu menekankan bagi para dai, kalau menjelaskan tentang jihad hendaknya dia merinci tentang jenis-jenis orang kafir. Jadi jenis-jenis orang kafir itu di tengah Islam ada beberapa. Ini harus ditulis, wajib ini dipahami. Yang pertama namanya kafir harbi, kafir yang diperangi. Apa? Kafir yang diperangi, kafir yang memerangi umat Islam boleh diperangi. Kafir harbi, kafir yang diperangi, boleh diperangi kalau dia memerangi. Kedua, kafir namanya mustakman. Apa? Mustakman, yang diberikan keamanan. Ini tidak boleh diperangi. Kayak misalnya, ada datang tamu negara diundang oleh presiden di Indonesia. Apakah boleh kita pergi di situ headshot ki? Pergi ambil kisneter, baru pergi dari jarak jauh, pokoknya ini orang kafir. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh, haram. Kata Nabi tidak akan mencium surga. Tidak akan mencium bau surga. Orang yang apa? Yang melukai atau menyakiti orang yang dalam keadaan keamanan kaum muslimin, tidak akan mencium surga. Kenapa? Karena akan melahirkan apa? Pengkhianatan. Kita kasih keamanan, tidak boleh. Makanya tidak boleh. Walaupun ada benih-benih kemunafikan. Makanya coba lihat yang membunuh Umar bin Khattab, orang apa dia? Orang munafik, masih Islam. Ada benih-benih kemunafikan. Tidak mungkin kayak Umar tidak tahu itu. Orangnya cerdas, tajam penglihatannya. Akan tetapi apa? Tetap karena dia diberikan keamanan, dia masih Islam oleh kaum muslimin yang dia juga orang munafik. Akhirnya apa? Bisa membuka pintu membunuh Umar bin Khattab. Tapi dalam Islam di sini mengambil pelajaran bahwasanya seorang yang kafir, apalagi kalau nyatakan Islam, walaupun bilang dia mau tidak boleh. Tetap pokoknya dia jangankan yang sudah Islam, walaupun dia munafik, orang yang kafir saja, tapi kalau diberikan keamanan, wajib bagi kita memberikan apa? Keamanan. Kemudian ada lagi namanya kafir mu'ahad. Kafir yang memiliki perjanjian, kerjasama. Apa? Kerjasama. Kafir mu'ahad, kafir yang memiliki apa? Kerjasama. Tidak boleh ini juga apa? Diperangi. Yang pertama kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Biasa juga disebut di buku-buku apa? Al-kafir al-muharib, kafir yang diperangi. Kemudian ada namanya lagi kafir zimmi. Kafir zimmi. Kafir zimmi. Kafir zimmi ini kafir yang membayar pajak, yang membayar jizyah. Yang misalnya kita di Makassar saja, saya juga sekarang ada penelitian. Di Makassar itu yang tinggal di Makassar 2,3 juta orang. Di Makassar 87% itu orang Islam. Apa? Islam. Selebihnya ada 11% orang Kristen. Namanya Kristen Protestan. Dan lebihnya lagi ada Buddha, makanya ada Cina. Di Makassar ada orang Cina tidak? Ada banyak di sini agama.
Ya. Nah, itu ada nilai-nilainya. Apakah bisa diperangi? Bisa dirampas hartanya? Bisa ditembak? Bisa dibunuh? Tidak boleh, haram. Ya, tidak boleh seseorang membunuh walaupun dia kafir. Tidak boleh. Dan boleh orang berjual beli. Boleh orang berjual beli, tapi tetap tidak boleh menikah. Tetap tidak boleh menikah. Tidak boleh. Nanti ada penjelasannya di akhir surat. Insyaallah di pertemuan besok baru kita bahas. Inti pelajaran yang bisa kita petik bahwa tidak boleh seseorang loyal terhadap orang kafir. Dan kemudian ya kita ingatkan bahwa kafir itu terbagi berapa? Terbagi 4. Cuma satu yang bisa diperangi, yaitu kafir yang memerangi umat Islam. Selain dari ini yang 3 ini tidak boleh. Apa itu kafir musta'man? Kafir yang diberikan keamanan, entah keamanan dari kepala negara atau keamanan perorangan. Orang muslim memberikan keamanan. Jangko ini, dia bertamu ini mau datang ke rumahku, tidak boleh. Tidak boleh dibunuh. Walaupun sementara perang kita negaranya, misalnya kita lagi perang misalnya dengan negara B, kemudian kita panggil dia, ada tim ahli, mau kebetulan nak perbaiki, kita ada diskusi, mau apa? Mau bilang bagaimana? Kalau damai maki, datang itu orang kafir ke kita melalui saya, karena saya kenal baik. Nah, itu tidak boleh dibunuh. Harus tetap diberikan keamanan. Walaupun sementara perang ini tidak boleh. Ya, tetap dia disuruh pulang baik-baik. Ya, perang. Itu dia, musta'man namanya. Kemudian kafir mu'ahad, kafir yang memiliki perjanjian memang kerjasama. Ya, kerjasama kayak biasa. Ya, kalau kita kemarin tahu G20 yang pernah terjadi di mana? Di Bali. Ya, itu para tentara digerakkan. Semua negara-negara ya tetangga datang ke Indonesia. Ya, itu ada kerjasama. Ada apa? Walaupun dia orang kafir, tapi ada apa? Kerjasama. Ya, atau kafir yang sudah apa? Ya, ada kerjasama lama, maka tidak boleh diputus. Kemudian yang terakhir kafir zimmi, kafir yang sudah tinggal kayak kita ini. Ya, di Makassar ada di situ orang kafir yang sudah tinggal, diberikan keamanan oleh pemerintah, maka kita tidak boleh. Maka kejadian tahun 98, ya, yang ketika di situ menggajang orang Cina, kan antum tahu anunya, pernah lihat beritanya? Bagaimana orang-orang Cina kasihan dirusaki rumahnya, dipecah kacanya, dirampas hartanya, diperkosa wanitanya. Itu bukan dari ajaran Islam. Ya, itu hanya orang sekte-sekte manusia ya yang tidak tahu Islam. Ya, jadi Islam berlepas diri dengan begitu. Ya, itu kan awal kejadiannya apa? Ada orang Cina yang memperkosa apa? Ya, kaum muslimat. Memang boleh dianukan, tapi tidak sampai dirusak semua, akhirnya terjadi kerusakan. Ya, kalau tahun ini kalau yang terjadi di Makassar, yang di Bokaraeng, pernah terjadi dekat sekolah saya. Ya, di Jalan Latimojo, dekatnya Masjid Raya. Nah, itu sampai digajang orang Cina. Tapi kalau di tahun 98 itu karena apa? Terjadinya krisis moneter, diturunkannya Presiden Soeharto, akhirnya apa? Di situ krisis pangan, krisis ekonomi. Akhirnya apa? Orang-orang yang miskin merampas orang-orang yang kaya, terjadi pembunuhan banyak, pemerkosaan, perampasan harta secara tidak hak, pembunuhan yang pokoknya yang menang yang banyak hartanya, yang memiliki kekuatan. Itu apa? Di antara kerusakan disebabkan mengkudeta pemerintah. Ya, maka tidak boleh. Ya, ini yang bisa kita ingatkan dan peringatkan kepada seluruhnya. Inti pelajaran lagi bahwasanya yang ketiga, inti pelajaran bisa kita petik, larangan memohonkan ampun. Larangan memohonkan ampun orang yang wafat di atas kekafiran. Orang yang wafat di atas kekafiran, walaupun bapak, walaupun ibu, tidak boleh. Ya, larangan memohonkan ampun
orang yang wafat di atas kekafiran, tak boleh. Ya. Tapi kalau pendosa boleh. Ya. Kalau pendosa boleh. Makanya pernah juga Nabi, ya termasuk Nabi, tapi ini tidak layak saya bicara. Walaupun di situ Nabi betul memang begitu, tapi ini menyakiti hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini biasa terjadi perselisihan apakah ibu Nabi, bapak Nabi itu kafir atau dia Muslim atau Muslim. Bagaimana? Ada yang mengatakan sama Kristo dan bagaimana? Tapi kita mengatakan sebagaimana apa yang Nabi katakan. Ya, semoga Allah memberikan ya ketinggian derajat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah memberikan keringanan azab ya kepada ya kita seluruhnya. Dan kemudian kita ingatkan sekali lagi pelajaran juga yang bisa dipetik, bahwasanya hati seorang hamba berada di dua jemari Allah. Belum bagi sampai di sana ya? Belum, berarti yang terakhir ini saja. Bahwasanya panutan terbaik yang diperintahkan untuk diteladani Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim. Ya, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim. Ya, karena maka dari itu kalau kita lihat kalimat bahwasanya uswatun hasanah ini hanya diperuntukkan untuk siapa? Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa datangkan dalilnya tentang Rasulullah bahwasanya dia juga uswatun hasanah? Siapa yang bisa datangkan dalilnya? Betul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sama. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Di sini ada penyebutan uswatun hasanah tidak? Ada. Jadi penyebutan uswatun hasanah itu jadi diberikan kepada apa? Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita berikan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.